Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Tibet yang telah lama dikenal sejak zaman purba sebagai tanah dewa dan iblis, menyimpan berbagai misteri dan legenda yang memukau hati. Dataran tinggi Qinghai Tibet dengan ketinggian rata-rata 4.500 meter bukan hanya merupakan salah satu kawasan paling indah di dunia, tetapi juga pusat mitos dan cerita epik yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dari penemuan gulungan kuno di Tunhuang hingga kisah Raja Gesar yang legendaris, Tibet menawarkan wawasan yang memukau tentang sejarah, spiritualitas, dan konflik antara kekuatan baik dan jahat. Penemuan rahasia di Gua Batu Tunhuang. Pada tanggal 2 Juni 1900, Wang Yuanlu, seorang pendeta Tao di Tunhuang, secara tidak sengaja menemukan gema misterius di dalam dinding Gua Batu Tunhuang. Penemuan ini membuka ruang rahasia yang menyimpan lebih dari 60.000 artefak, termasuk gulungan puisi, kitab suci, ukiran, dan lukisan kuno. Penemuan ini menjadi pintu gerbang menuju pemahaman lebih dalam tentang sejarah dan mitologi Tibet. Salah satu artefak yang paling menarik adalah manuskrip dalam bahasa Tibet dengan kode PT 1286 yang kini dikenal sebagai Kronik Tibet Kuno. Manuskrip ini mengungkap kisah rahasia kuno Tibet yang tak ternilai. Nyatri Senpo dan 7 Raja Merah, pendiri agama Pon. Dalam Kronik Tibet Kuno, tercatat bahwa pada zaman purba, 12 pengembala menemukan seorang pria muda di padang rumput yang mereka anggap sebagai dewa. Pria tersebut Nyatri Senpo kemudian dijadikan raja pertama Tupo, yang berarti Raja Leher Merah. Nyatri Senpo dan 6 putranya dikenal sebagai 7 Raja Merah yang dipercaya mencapai keabadian melalui metode transformasi pelangi. Metode ini melibatkan meditasi mendalam, cahaya api, dan perubahan fisik yang mengubah tubuh menjadi pelangi sebelum naik ke cakrawala murni. Nyatri Senpo dan para putranya adalah pendiri agama Pon yang menggabungkan ilmu rahasia dan mantra untuk memanggil arwah, mengusir setan, serta meramal bintang. Agama Pon menekankan dual cultivation, yaitu proses mencapai keabadian dan menjadi manusia super melalui praktek mistis. Namun praktek ini hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki garis keturunan Purba Senpo atau setidaknya menguasai bahasa Tibet dan memiliki keterampilan khusus untuk berkomunikasi dengan makhluk surgawi. Sendrab Miwoj, guru besar yang menyebarkan ajaran Pon. Setelah Nyatri Senpo menjadi raja pertama umat manusia di dataran tinggi Qinghai Tibet, muncul seorang guru besar bernama Sendrab Miwoj atau lebih dikenal sebagai Sendrab Miwo. Sendrab Miwo datang ke Tubo dengan menunggangi naga dari langit dan menjadi penasehat duniawi bagi Raja Nyatri Senpo. Menurut catatan dalam perbendaharaan doa berbahasa Tibet, Sendrab Miwo lahir sekitar 16.000 tahun yang lalu di kerajaan manusia naga Rusia, yang mungkin merupakan surga barat dalam legenda. Sendrab Miwo datang ke Tibet berdasarkan ramalan yang memberitahu bahwa ia harus mendukung raja dan biksu pertama dari 7 Raja Merah untuk menyebarkan ajaran rahasia para dewa. Ia memiliki 6 putra yang bersama-sama disebut 7 Raja Merah. Metode transformasi pelangi yang digunakan oleh mereka adalah fenomena langka dalam ajaran rahasia Tibet, di mana seorang biksu suci memasuki keadaan meditasi cahaya api, tubuhnya memancarkan asap dan api, dan akhirnya mencapai kehampaan. Transformasi pelangi, keabadian dalam cahaya. Transformasi pelangi adalah fenomena langka dan mistis dalam ajaran rahasia Tibet. Ini adalah proses di mana seorang biksu suci saat akan mencapai nirwana tiba-tiba memasuki kekosongan dan meditasi cahaya api. Tubuhnya memancarkan asap dan api, lalu berubah menjadi pelangi sebelum akhirnya terbang ke cakrawala murni.
Fenomena ini pertama kali tercatat pada Nyatri Senpo dan keenam putranya. Dalam catatan dinasti Tang Baru, Xuanchang mencatat bahwa biksu suci tersebut tiba-tiba terbang ke langit, tubuhnya berubah menjadi pelangi, dan ia menghilang di alam spiritual. Agama Bon, ajaran rahasia dan dual cultivation. Agama Bon yang didirikan oleh Nyatri Senpo dan para putranya menggabungkan berbagai ilmu rahasia dan mantra mistis. Ciri khas agama Bon adalah penggunaan mantra rahasia dan ilmu gaib untuk memanggil arwah, mengusir setan, meramal bintang, dan melakukan berbagai ritual mistis lainnya. Salah satu praktek utama dalam agama Bon adalah dual cultivation yang bertujuan mencapai keabadian dan transformasi menjadi manusia super. Praktek ini melibatkan latihan fisik dan meditasi spiritual yang mendalam, serta penggunaan mantra dan ritual khusus. Menurut perbendaharaan doa, Guru Senrab Miwo menyampaikan ilmu rahasia agama Bon kepada para raja Tibet, yang kemudian bersama seorang wanita pergi ke kerajaan kuno Siang Siong untuk berlatih ilmu besar di Gunung Kangdis. Setelah mencapai pencerahan tertinggi, mereka dapat mengubah tubuh mereka menjadi naga atau elang, menggunakan cahaya untuk mengikat iblis dan bahkan mengambil benda dari jarak jauh. Raja Gesar, pahlawan legendaris yang menggugah hati. Epos Raja Gesar dengan lebih dari 7 juta kata adalah salah satu epik terpanjang di dunia dan mengisahkan perjuangan Raja Gesar melawan kekuatan iblis. Raja Gesar yang lahir dari telur naga memimpin pasukannya untuk menaklukkan kerajaan iblis dan memastikan perdamaian di Tibet. Kisahnya penuh dengan pertempuran epik, transformasi mistis, dan interaksi dengan makhluk supranatural, menggambarkan perjuangan antara kebaikan dan kejahatan yang abadi. Raja Gesar dikenal juga sebagai Joru, tubuh dengan kekuatan super dan keterampilan luar biasa. Ia memimpin pasukan untuk melawan berbagai kerajaan iblis, termasuk negara iblis Yarkyung yang dipimpin oleh Lutsan si iblis hitam. Dalam pertempuran epik yang digambarkan dalam epos, Raja Gesar menggunakan kombinasi kekuatan mistis dan strategi militer untuk mengalahkan musuh-musuhnya, memastikan keamanan dan kedamaian di wilayahnya. Gunung Kailas, pintu gerbang ke dunia lain dan markas reptilian ras naga. Gunung Kailas di Ngari, Tibet, dikenal sebagai gunung suci yang tidak pernah didaki manusia. Menurut legenda, gunung ini adalah pintu masuk ke markas besar 8 makhluk surgawi dan markas reptilian ras naga. Struktur gunung yang menyerupai piramida dan fenomena angka 6666 yang sering dikaitkan dengan gunung ini menambah misteri seputar keberadaannya. Ekspedisi ilmiah yang dilakukan oleh Rusia pada tahun 1999 bahkan mengklaim menemukan struktur piramida di balik gunung Kailas, memperkuat teori bahwa gunung ini bukanlah gunung alami, melainkan buatan peradaban teknologi tinggi kuno. Gunung Kailas juga berhubungan erat dengan berbagai mitologi dan agama, termasuk agama Bon, Hindu, Jainisme, dan Buddhisme. Menurut mitologi, Kailas adalah tempat tinggal Dewa Siwa dan sumbu alam semesta Gunung Sumeru, yang dianggap sebagai pusat dunia dan tangga menuju surga. Ini adalah tempat di mana batas antara dunia fisik dan spiritual menjadi tipis, memungkinkan celah ruang waktu yang dapat menghasilkan energi besar. Misteri dan tradisi Tibet yang mendalam. Tradisi Tibet, termasuk ritual kora atau mengelilingi gunung, serta tarian topeng yang menampilkan dewa-dewa pelindung, mencerminkan kedalaman spiritual dan kepercayaan yang kuat. Kuil-kuil kuno seperti kuil Toling menyimpan mural misterius yang menggambarkan Dewi Naga bertulang, mengisyaratkan hubungan antara manusia dan makhluk supranatural. Cerita-cerita ini tidak hanya menggugah imajinasi, tetapi juga menyentuh hati dengan menggambarkan perjuangan,
pengorbanan, dan pencarian spiritual. Tarian topeng Tibet menampilkan kisah manusia purba yang mengingat turunnya 7 raja merah ke bumi. Para biksu yang mengenakan topeng menyeramkan dengan 3 mata menari tarian mistis, menggambarkan dewa-dewa pelindung dalam Buddhisme. Meskipun penampilan mereka tampak menakutkan, mereka dianggap sebagai simbol kebijaksanaan Buddha yang melindungi umat manusia dari kejahatan iblis yang kuat. Manusia dan ras naga, pertemuan dan konflik abadi. Dalam legenda, ras naga dan manusia memiliki hubungan yang kompleks dan seringkali penuh konflik. Ras naga yang memiliki kekuatan dan penampilan yang luar biasa berinteraksi dengan manusia melalui pernikahan dan perseteruan. Misalnya, Putri Naga Putih yang menikahi Raja Gesar membuka jalan bagi munculnya pahlawan-pahlawan hebat yang memiliki kekuatan super. Namun konflik antara ras naga dan iblis menunjukkan dinamika yang rumit antara entitas baik dan jahat. Ras naga yang terdiri dari berbagai jenis seperti Raja Naga, Ratu Naga, Naga Kuno, dan Naga Budak memiliki struktur sosial mirip dengan koloni lebah atau semut. Mereka mengenakan mahkota dengan tirai manik yang menutupi wajah asli mereka, menjaga rahasia penampilan mereka dari manusia. Mitos tentang ras naga ini menggambarkan hubungan kompleks antara manusia dan makhluk supranatural, di mana kekuatan dan kejahatan seringkali saling bertentangan. Mitos global dan keterkaitan. Cerita-cerita mitologis Tibet tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan mitologi dan legenda dari berbagai belahan dunia. Misalnya epos Raja Gesar memiliki kesamaan dengan kisah-kisah pahlawan di Asia Tengah, Turki, hingga Mesir. Dalam kitab Henok dan Gulungan Laut Mati, terdapat cerita tentang malaikat yang jatuh dan menciptakan makhluk raksasa di bumi yang mirip dengan narasi tentang ras naga dan iblis di Tibet. Di Mesir kuno, terdapat sekitar 120 piramida yang menakjubkan, dan di setiap benua ada sekitar 200.000 piramida besar dan kecil. Jika mengikuti logika ini, maka di dataran tinggi Qinghai Tibet tidak mungkin hanya ada satu piramida, yaitu Gunung Kailas. Namun penemuan struktur piramida di Gunung Kailas oleh ekspedisi Rusia menambah lapisan misteri yang mengkaitkan Tibet dengan peradaban teknologi tinggi kuno yang mungkin telah menguasai bumi ribuan tahun yang lalu. Epos Raja Gesar, hubungan dengan mitologi dan legenda global. Epos Raja Gesar tidak hanya terkenal di Tibet, tetapi juga memiliki hubungan dengan mitologi dan legenda dari berbagai belahan dunia, dari Turki hingga Mesir, dari Asia hingga Amerika Selatan. Kisah Raja Gesar menunjukkan betapa luasnya pengaruh dan keterkaitan mitologi global. Epos ini, dengan lebih dari 7 juta kata, mengisahkan perjuangan, pengorbanan, dan kebijaksanaan yang melintasi batas-batas geografis dan budaya. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa mitologi dan legenda seringkali mencerminkan pengalaman dan kepercayaan manusia yang universal, di mana perjuangan antara kebaikan dan kejahatan, pencarian spiritual, dan hubungan antara manusia dan makhluk supranatural adalah tema-tema yang konsisten di berbagai budaya dan zaman. Analisis dan interpretasi menggali kebenaran di balik mitos. Tibet, dengan sejarahnya yang kaya dan mitologi yang mendalam, seringkali menjadi subjek spekulasi dan teori konspirasi. Penemuan artefak kuno di Tunhuang, kisah tentang Gunung Kailas, dan epos Raja Gesar, semuanya memberikan gambaran tentang bagaimana Tibet bukan hanya sekadar tempat geografis, tetapi juga pusat spiritual dan mistis yang penuh dengan rahasia dan misteri. Beberapa penemuan, seperti struktur piramida di Gunung Kailas yang diklaim oleh ekspedisi ilmiah Rusia, memperkuat teori bahwa Tibet pernah menjadi pusat peradaban teknologi tinggi kuno. Struktur piramida ini, yang menyerupai piramida Mesir dan Amerika Selatan,
menambah lapisan misteri yang membuat Tibet semakin menarik untuk diteliti dan dipahami. Selain itu, fenomena seperti terma atau harta karun tersembunyi yang disembunyikan di pegunungan suci, tebing-tebing atau dalam kuil-kuil menunjukkan betapa dalam dan kompleksnya rahasia yang disimpan oleh Tibet. Terma kesadaran, yaitu kitab suci yang dihafal oleh generasi ini, disimpan dalam DNA manusia melalui metode rahasia tertentu, menunjukkan bahwa pengetahuan dan rahasia kuno masih terus diwariskan meskipun mengalami berbagai ancaman dan perubahan zaman. Legenda dan kisah nyata, kebenaran di balik cerita. Beberapa kisah dalam mitologi Tibet memiliki kesamaan menarik dengan cerita-cerita mitologis di belahan dunia lain. Misalnya kisah tentang emas semut yang ditemukan di pegunungan utara India oleh Kekaisaran Persia, yang sejalan dengan cerita tentang ras naga yang menggali emas untuk ras naga tingkat tinggi. Kisah-kisah seperti ini menunjukkan adanya pola yang konsisten dalam mitologi manusia tentang makhluk hibrida dan konflik antara ras manusia dan makhluk supranatural. Epos Raja Geser juga memiliki kesamaan dengan kisah-kisah epik lain seperti Manas dari Turki, Jangar dari Mongolia, dan Raja Geser dari Tibet yang mencakup kisah tentang pahlawan yang lahir dari campuran ras manusia dan naga, memiliki kekuatan super dan berperang melawan kekuatan jahat untuk membawa perdamaian dan keamanan ke wilayah mereka. Kesamaan ini menunjukkan betapa pentingnya cerita-cerita epik dalam menyampaikan nilai-nilai budaya dan moral kepada generasi mendatang. Kesimpulan, Tibet sebagai pusat rahasia dan legenda yang menggugah hati. Dengan dataran tinggi yang indah dan sejarah yang kaya, tetap menjadi pusat misteri dan legenda yang memikat. Dari penemuan artefak kuno dan hingga kisah epik Raja Geser, Tibet menawarkan wawasan yang mendalam tentang mitologi, spiritualitas, dan konflik antara kekuatan baik dan jahat. Meskipun banyak dari cerita ini masih menjadi misteri, mereka terus menggugah rasa ingin tahu dan kekaguman, menjadikan Tibet sebagai tanah yang penuh dengan keajaiban dan rahasia yang menanti untuk diungkap. Cerita-cerita ini tidak hanya menggugah imajinasi, tetapi juga menyentuh hati dengan menggambarkan perjuangan, pengorbanan, dan pencarian spiritual yang mendalam. Melalui legenda dan mitologi yang kaya, Tibet tidak hanya menjadi saksi bisu sejarah manusia, tetapi juga menjadi cermin dari konflik batin dan aspirasi spiritual yang universal. Dengan setiap penemuan baru dan setiap kisah yang diungkap, Tibet terus memikat hati dan pikiran, mengundang kita untuk menjelajahi lebih dalam rahasia dan misteri yang tersembunyi di balik keindahan alam dan kekayaan budayanya. Tibet, tanah dewa dan iblis, tetapi menjadi simbol keajaiban dan kekuatan spiritual yang tak ternilai, menggugah hati dan inspirasi bagi semua yang mencarinya. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.